أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنسأل الحديث كتاب الله وأحاديث Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram wa afdalus salati ba'da fardhi salatul lail. Hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus paling utamanya puasa ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan syahrul Muharram, itu bulan Allah al-Muharram. Wa afdalus sholati ba'da fardhi, dan paling afdal salat setelah salat fardu salatul lail, itu salat di salat fardu atau puasa fardu sudah kewajiban, tapi dia tidak disebutkan mempunyai keutamaan karena kewajiban. Jadi sesuatu yang diwajibkan, keutamaan itu tidak disebut, tapi dia menjadi istimewa ketika yang lain tidak melakukan. Contoh, kita istimewa ketika ada orang pandai berbahasa Arab. Kalau itu orang Arab biasa aja. Kenapa? Karena di kita nggak ada, jarang. Tapi di Arab itu, di kita anak usia sekian hafal Quran 30 juz, istimewa. Tapi negara tertentu itu biasa, karena susah kan. Nah, artinya sholat wajib itu semuanya harus kerjakan. Justru yang nggak kerjakan beda aneh. Tapi ketika ada fadilah yang lain melebihi itu semua, maka itu pasti yang melakukan tidak banyak orang. Maka dikatakan sholat fardu yang paling puasa yang paling utama. Perhatikan, kalau yang paling utama setelah Ramadan, berarti sholat itu apa? Paling utama, tapi tidak disebutkan keutamaannya. Itu puasa bulan Al-Muharram. Muharram itu dipersisikan di tanah bulan. Karena bulan Muharram yang bulannya apa? Yang kita sebut Muharram. Tapi kapan? Dia mengatakan apa? 10 Muharram. Yang kita sebut apa? Syura. Itu sangat sangat memang di wilayah itu bulan Syura itu ada ritual itu. Ada pokoknya enggak segala macam. Nah, tapi di sini kenapa keutamaan itu? Hadis tidak menyebutkan keutamaan dia, tapi dia mempunyai historia. 10 Muharram itu awalnya adalah puasa wajib sebelum puasa Ramadan. Nah, setelah puasa Ramadan wajib kan, maka Muharram
sama, mansa'a aftar mansa'a. Jadi siapa yang mau buka ya buka, mau yang puasa semua haram. Nah, maka dia mempunyai keutamaan juga. Tapi keutamaannya tentu saja tidak lebih bagus dibandingkan Ramadan. Karena Ramadan punya fardu, tapi Ramadan tidak disebutkan keutamaan dalam tidak. Tapi berarti Ramadan lebih utama dibandingkan dibandingkan apa? Puasa haram. Masa haram itu. Jadi ada keutamaan sendiri. Hanya seperti itu. Tidak melebihi dari puasa Ramadan, apalagi mempunyai kapasitas yang apa? Yang sangat mahal segala macam. Jadi kita hanya meyakini bulan Muharram itu salah satu bulan di mana ada puasa itu apa? Lebih utama dibanding bulan itu, artinya utama setelah bulan Ramadan. Nah, tanggalnya kalau mengatakan ya tanggal 10, ada mengatakan ya pokoknya di bulan Muharram. Nah, tanggal 1, 2, 3 silakan. Atau Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu utama di bulan Muharram. Kita banyakannya 10 Muharram ini. Kenapa? Karena kita punya Asyura. Dari juga puasa lebaran anak yatim. Nah, ini punya lebaran di kita. Maka pada bulan itu juga akan dilakukan macam-macam. Panen. Jadi makan setiap hari. Nyuci dosa tuh. Dan negatif makan setiap hari, makan setiap hari. Kasih lagi dramatis banget. Bikin acara yang seremonial, seremonialnya 10 juta, bisa negatifnya masing-masing berapa? Ada 10 negatif, nanti 2 juta, habis biaya operasional 10 juta, ya rugi kan gitu ya. Kemudian apa? Di masa kayaknya menjadi. Apalagi waktu sholat di barang sholat ini. Paling utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Nah, salat malam dan salat malam itu salat apa? Kita menyebutnya salat tahajud. Salat malam itu ada tahajud, witir. Witir juga termasuk salat malam. Paling utama salat setelah salat fardu. Jadi mengapa? Bukan yang lain tidak utama, tapi lihat runtutan keutamaan. Salat fardu paling utama, di bawahnya itu ada salat apa? Ada salat apa? Salat malam. Dan salat malam itu namanya kategori malam. Dia tidak setengah malam, awal malam. Yang penting dia salat malam. Di antara salat malam juga ada salat witir. Nah, salat witir itu bukan hanya salat tarawih doang. Salat tarawih tidak ada nggak witir. Bukan witir itu setiap hari ada salat witir. Jadi kalau kita melaksanakan salat isya, kalau takut nanti nggak bangun, sholat aja witir setelah sholat isya. Ini kan sholat tarawih selesai, nggak ada sholat witir lagi. Kalau tarawih doang nggak ada sholat witir. Momentum Ramadan aja. Tarawih, sholat isya ya komunitas jaraknya pulang nggak sholat. Ya boleh, silakan sholat witir laksanakan di mana? Di awal malam. Itu juga sholat utama karena dia dilakukan pada waktu malam. Kita di malam hari silakan sholat witir. Nanti kalau malam kita bangun untuk sholat tahajud, ya sholat tahajud, sholat witir selesai. Nggak sholat witir lagi. Sama halnya kita tarawih, sholat witir, nanti malam kita mau tahajud, kita bangun malam, kita tahajud, witir sudah witir lagi. Tapi witir juga termasuk sholat malam. Tidak hanya semata-mata tahajud, sholat malam, itu juga sholat malam. Jadi setelah sholat isya, kalau kita nggak bisa bangun, nggak yakin bangun nanti di akhir malam atau di pertengahan malam, maka sholat tarawih itu di awal malam. Itulah dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar Khattab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu dia nanti dapat di akhir malam karena yakin akan apa? Akan bangun. Kalau Umar Khattab tidak, sholat witirnya di awal malam salah satu sholat witir karena dia khawatir nggak bangun. Itu karakter itu berbeda dan semua ini benarkan oleh Rasulullah SAW. Semua benarkan. Kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ada bukan pasal juga bukan sih. Ada seorang sudah itu ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya kalau nanti Allah bangunkan aku bangun kalau ya udah. Terus maksudnya sholat aja sekarang kalau nantinya belum bangun kayak Umar Khattab. Tapi katanya kalau mau bangunkannya diriku ini kuasa Allah. Kalau mau bangunkan aku bangun. Kata Rasulullah, wakana insan aksara syai'in jadal. Maka insan kebanyakan manusia aksara syai'in
Kebanyakan apa? Alasan. Berdebat mulu gitu. Alasan. Itu bukan ngikutin malah apa? Alasan. Jadi itu mujadalah melawan. Sholat maksudnya itu sholat saja, kalau nanti takutnya nggak bangun. Itu sholat aja. Karena kan tapi nanti nggak menyalahkan argumentasinya gitu ya. Sih benar banget. Benar banget katakan apa yang namanya Allah. Kalau Allah bangun kan aku bangun. Kalau nggak bangun ya sudah. Benar banget gitu. Sampai orang-orang sekarang gitu kan. Kenapa Anda jadi individu? Karena Tuhan menghendaki saya untuk kita. Astagfirullahaladzim. Keluar. Tuhan kalau misalkan kan dia jadi kami juga pasti salah ya. Semuanya. Jadi kalau kita pun sama ketika kita memang tidak mampu untuk bangun yang mulai, ya salat itu dia apa? Ya salat Isya selesai, salat apa? Ba'da ibadah Isya, salat witir minimal 1 rakaat. Tapi siapa yang salat 1 rakaat? Gak sama pernah. Tapi pernah itu kalau sudah mepet mau waktu subuh. Jadi kalau mau mepet waktu subuh, Rasulullah saat begini. Tapi itu setelah qiyamul lailnya udah lama. 2 jam. Udah menit kalau 2 jam. Kalau 1 rakaat aja 3 juz 5 Pas bangun. Hidup bro. Udah punya 3 apa? Buat 3 surah ya. Al-Baqarah kan 2 juz. 10 juz. Ya. 3 surah Al-Baqarah, Ali Imran. Itu 3 surah itu berapa ya? 5 juz. Satu kali berdiri 2 jam. dan rukunya ya nggak jauh dari berdirinya dan sujudnya nggak jauh dari rukunya kan masya Allah. Ya kalau witir 1 rakaat nggak keburu ya aja. Nah ini baru bangunnya udah jam 4 per 10 menit. Baru bangun. Masih bagus lah. Alhamdulillah. Jam 10 jam 4 lewat berapa? 9. Ya 9. 11 sekarang. 11 ya. Kan ya lumayan. Jadi setelah itu ya 3 rakaat lah ya kan. Maka ada wasiat Abu Hurairah wasiatkan pertama salat duha, kedua salat witir. Jadi ini beliau tidak pernah meninggalkan salat wasiat Rasulullah salat witir salat duha. Nah, sama Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i dalam keadaan musafir dan keadaan mukim tidak pernah meninggalkan salat. Kan namanya musafir. Jangan salat sunnah, salat fardu aja boleh dikosong. Tapi salat duha dan salat witir itu tidak pernah ditinggalkan oleh itu aja lah kalau mereka menunggu lama jadi para imam wajar ibadahnya luar biasa. Kita baru di imam belum jadi imam besar masih kecil nggak apa-apa. Kalau bukan imam besar masih besar kayak kita gitu lumayan. Imam besar di musola besar juga sama musola jadi imam besar di mana imam besar di musola besar juga namanya ya. Walaupun nggak apa musolanya nggak besar. Ini malah sela-selanya bahasa sholat. Itu untuk yang masuk apa sholat lain juga sholat malam juga. Jadi tidak hanya sholat malam, tahajud saja. Ya tahajud juga pasti. Tapi artinya sholat witir juga masuk sholat malam. Ya. Jadi jangan kalau kita usahakan tidak apa. Jangan kembali. Jadi sholat isya ya 3 rakaat. Mau langsung 3 rakaat silakan. Mau 2 1 silakan. Ya. Jadi kalau mau surahnya nggak yang warid misalnya Asabisma ya pokoknya mau pertama kuliah kedua ketiga silakan aja boleh saja ya. Yang pertama pakai apa pakai kuliah kedua pakai ijazah semua fatwa itu pakai kuliah mau hanya boleh tidak sah ya apa gitu. Maksudnya surat itu kan sebenarnya pakai sabis ngapal sabis jangan pakai pakai apa aja. Kita kalau ngapalin baru belakangan mungkin apa dulu baru tua. Kalau ngapalin dulu Kagak ngejain. Kagak sholat. Saya belum hafal gitu kan. Ibu ini nggak usah yang hafal aja ya. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allah. Riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mantap. Siapa orang yang bertaubat qabla an tatlu'a asy-syamsu sebelum terbitnya matahari min maghribiha dari tempat tenggelamnya Allah menerima taubat. Masya Allah. Allah menerima ini peluang bagi siapapun berbuat maksiat. Allah tetap akan menerima taubat seorang hamba selama matahari
matahari masih terbit di mana? Di Tempat tengah terbit. Kita nggak bisa barat dan timur ngomongnya. Nah, kalau barat dan timur kita ngomong itu terbitnya di utara, kalau di utara lain keren. Artinya apa? Selama matahari masih terbit di tempat terbit, bukan dari tempat tenggelamnya, maka apa? Taubat masih terbuka. Kamu masih terima. Tapi kalau sudah matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka kita di mana terbitnya? Sekarang masih di mana? Timur. Di timur kan, kalau dia udah terbit dari besokan kita, dia terbit dari barat. Sudah ditaubat. Jadi kalau pagi-pagi lihat Masih di timur kan? Di timur apa di barat? Timur. Jadi jangan apa? Jangan senang-senang. Tahun baru malam-malamnya bulan petasan, kalau besok matahari terbit dari sebelah barat, Selesai udah. Terus maksiat dari malam. Tahun baru Selesai. senang. Pas besok bangun dulu lah matahari terbitnya sebelah sana, fenomena alam nih. Fenomena alam gejala-gejala nih. Terus Kondisi kabut. yang macam itu tanda kiamat. Itu hanya sekali apa? Ya tidak, udah selesai berarti itu udah tanda kiamat. Udah kiamat. Artinya apa? Sistem sudah berbalik dari jalan. Jadi kalau memang kayak macam itu, apa namanya? Perputaran galaksi itu udah nggak apa? Udah nggak normal. Nah itu udah tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat itu ya itu terbitnya matahari dari tempat tenggelam di tanah. Kenapa? Secara secara ideologi kita umat Islam itu tanda kiamat yang lebih berbahaya pun kiamat. Berarti pintu taubat sudah tutup. Itu yang berbahaya bagi kita. Yang kita sesal, yang kita sangat prihatin itu pintu taubat sudah tutup, nggak ada kesempatan lagi. Mau jungkir balas segala pun. Tapi secara ilmu pengetahuannya, berarti ini sudah tidak ada keteraturan dalam hidup tata surya. Akibatnya apa? Ya kalau satu sudah, kan ada sistemnya kan. Satu sudah tidak pada porosnya, apa yang terjadi? Tambah. Ya berantakan semuanya. Apalagi ini matahari. Alien menyerang kita. Serangan alien. Pindah ke Mars kan gitu kan. udah Marsnya DP, udah hilang. Itu udah DP ke Mars ya. Kalau udah begitu langsung terbang kan. Marsnya udah pindah. Kalau udah geser semua kan lah. Udah Ya, pindah. ya, udah di orbit ini udah hilang dari orbit kan. Kalau udah geser semuanya geser semua berarti. Nah, fenomena itu udah fenomena terakhir. Sedangkan kita kan masih bangga, bukan bangga, sombong dengan keakuhan kita sebagai manusia yang punya ilmu pengetahuan. Salah satu contoh bahwa yang terjadi fenomena matahari, gerhana matahari, gerhana bulan, itu kan dianggap fenomena alam, di mana sudah bisa dipelajari dan nggak usah takut lagi. Padahal Nabi nyuruh ngapain kita? Nyuruh takut kalau terjadi. Berarti ada sesuatu peristiwa di mana peredaran itu sudah tidak dalam kondisi tidak normal, kan? Ini menghalangi itu macam itu. Harusnya siang terhalang. Berarti ada sesuatu yang tidak normal. Nah itu masih peringatan yang begitu kecil. Tapi ketika peringatan besar, matahari sudah terbit di mana dia tenggelam, sudah. Berarti apa? Sudah berbalik. Kalau dulu lagi ngaji, apa istilahnya bau, bor itu. Kalau dia sudah bisa diputar bolak-balik, berarti udah Odol. selesai kan? Dia putar ke kanan, bisa ke kiri, nah udah nggak bisa nyangkong lagi. Nah, bumi itu begitu. Kalau dia sudah diputar-putar, ya sudah selesai. Itu nggak bisa dipakai lagi. Habis. Jadi sederhana. Kalau dulu nggak sederhana. Ini bau nih. Kalau kita buka kemana? Ke kiri ya. Kiri. Putar ke kanan kalau dia nutup. Nah sekarang ke kanan dia terbuka, kiri terbuka, ya udah. Berarti apa tuh? Udah selek ya. Selek dol. Sekarang udah aus kalau gitu. Udah dol. Udah dol begini sudah dalam kalau tatsim tata surya dia nggak sendirian. Perputaran tata surya ini banyak planet, banyak benda bumi. Nah, kalau saat ini kan makanya bahasa dalam kan mereka berputar pada porosnya. Jadi punya apa? Punya jalur masing-masing. Nah kalau ada gambaran tata surya kan ada kan ya kalau kita di matahari begini. Sini kita berputar. Ya pada tempat perputaran dia, porosnya dia, ini sini. Lalu bagaimana kalau salah satunya apa tadi? Nggak normal. Matahari yang menjadi pusat matahari kan? Ini matahari pada pusat dan dia nggak normal. Ini yang lainnya seperti apa? Ya habis sudah semua. Ini pergeseran satu saja ya sudah.
Macam itu tadi. Bulan saja yang ketika dia pada posisi yang sudah tidak berbeda, berbeda dengan biasanya, itu terjadi gerhana. Begitu juga matahari. Coba gerhana matahari itu kan apa teori gerhana? Kalau gerhana bulan, gerhana matahari kan bumi dihalangi apa? Bulan ya, sehingga cahaya bulan apa? Tertutup gitu. Nah kalau gerhana bulan menghalangi apa? Bumi di tengah-tengah. Biasanya di antaranya. Jadi bulan, bumi, matahari. itu. Kalau gerhana matahari kan gerhana matahari, bumi, bulan, matahari. Nah kalau sekarang yang jadi matahari tetap pada tempatnya. Nah sekarang kan mataharinya yang apa? Yang tidak pada tempatnya. Itu kan gerhana itu kan matahari pada tempat yang berubah posisinya. Nah kalau sekarang mataharinya yang berubah pada posisinya. Kan sebutkan ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka itu jadi masalah bagi kita. Masalahnya bukan kiamat masih jadi. Masalahnya apa? Tobat. Bagi kita masalah pintu taubat sudah tertutup. Mau kiamat terserah, mau kiamat nggak kiamat itu pasti mati kita. Itu kayak umat Islam pasti mati gitu. Mau kiamat sekarang akan pasti mati. Tapi masalahnya ketika pintu taubat tertutup, ini jadi masalah. Ini orang beriman, permasalahannya bukan hancurnya bumi, bukan hancurnya kita. Masalahnya pintu taubat sudah tertutup, itu yang jadi masalah bagi kita. Kalau dia terbuka, kita mau kiamat, masih senang dia menghadapi kiamat, tanda kutip bertobat. Kan isinya gini, kita kan mati nggak tahu kapan kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita nggak tahu kapan matinya. Tapi kalau dia tahu kematian itu akan di depan mata, dia bertobat terus diterima tobatnya, lah kan senang dia. Ya kan jadi masalah kita nggak tahu matinya kita. Maka ketika kita dalam keadaan apapun, kita kan dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang kita inginkan. Jadi keadaan apapun kita tetap ada Islam. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapan kita mati. Takutnya dalam keadaan maksiat kita apa? Kita mati, itu kan berbahaya. Tapi kalau dia tahu besok mati atau udah kiamat, ini bakal mati semua, dia tobat, enak tobatnya, diterima oleh Allah, selesai, menang ya. Walaupun sebelumnya maksiat segala macam, dia tobat, Allah pasti menerima tobatnya. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika itu terjadi, kita belum siap. Maka doa yang paling mustajab di antara doa orang yang sakit. Kenapa? Orang yang sakit itu doanya sudah apa? Misalnya doanya sangat ikhlas karena dia sudah, artinya permohonan doanya itu sangat benar-benar dia inginkan, ikhlas. Kenapa? Karena orang sakit itu dekat sama mati. Nah ketika dekat sama mati, seorang udah tahu tandanya mati, maka dia berdoa dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Nah doa sungguh-sungguh itulah yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara doa yang orang mustajab itu doa orang yang apa? Orang yang sakit, ketika kita datang jenguk ini minta didoain. Kalau kita doain dia sudah wajar, tapi yang paling hebat dia doain kita. Tapi jangan minta doain juga, kasih amplop dia selesai. Kenapa buat dia berobat gitu? Artinya jangan kasih amplop dulu, kenapa? Dia sakit lama nih. Biar apa doanya terus bisa jawab. Jadi masalah kita pintu taubat yang terbuka, bukan masalah kiamatnya, bukan masalah perubahan fenomenal, bukan. Itu tempat itu yang jadi berbahaya. Maka diwanti-wanti oleh Rasulullah, kalau sudah itu terjadi maka habislah kita. Nah itu sudah tanda kiamat bagi orang yang beriman. Kalau bagi masalah sudah tidak ada lagi pintu taubat yang terbuka. Yang kedua, pintu taubat itu sudah tertutup ketika apa sebab tenggorokan. Kenapa sudah tenggorokan ini? Berarti sudah apa? Sudah alamat mati, dulu tahu mati. Nah, kalau dulu tahu alamat mati di sini dia taubat kemudian ya selamatlah dia. Karena apa? Tidak diterima kalau sudah nafas apa yukor ya sudah tenggorokan. Itu satu-satu kan Pak. Nah, itu tanda individu itu. Udah tadi universal. Jadi universal semuanya. Kalau individu satu-satu, kalau udah ini yukorgin, udah tutup. Nah, nggak bisa taubat. Kenapa? Ketika dia yukorgin sakratul maut itu dia sudah mengetahui tempatnya di mana. Dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah memandang. Ini kamu akan di sini. Itulah ngap-ngapannya dia itu ketika dia melihat. Jadi malah di dalam hadis itu ayat itu kita di bahasanya itu kan diejekin di apa ya? Gini. Dulu kamu ini sebenarnya tempat kamu di surga. Di tempat itu. Nih.
Tapi kamu karena banyak maksiat, nah akhir tempat kamu ini begini. Situlah muncul apa? Penyesalan, segala macam sudah muncul. Tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi kayak orang bukan diledekin sih bahasanya. Nih dulu nih, kenapa disebut dulu? Karena dulu kita itu belum punya dosa. Artinya kamu tuh harusnya seperti ini. Kenapa sekullu mauludin yuladu ala fitrah, bersih dia. Pasti yang fitrah itu masuk surga. Tapi kemudian dia hidup lama, berbuat maksiat, akhirnya tempat kamu diganti dengan ini tempat kamu. Nah setelah itu apa? Balik nggak bisa, maju takut. Nah itu namanya sakratul maut, itu sulit di sini. Jadi yang sakratul maut itu ketika orang dalam keadaan sakratul maut, dia perjuangannya sebenarnya bagi orang beriman susah sakit ya, bagi orang beriman itu sudah luar biasa. Bagi orang nggak beriman apalagi. Dan perlakuan yang kasar oleh malaikat, perlakuan lembut oleh malaikat pun masih sakit. Sampai Rasul itu berlindung supaya umatnya nggak merasakan sakratul maut macam Rasul ya. Ketika dulu Nabi Idris, yang ditanya ketika dicoba sakratul maut itu, apa yang digambarkannya? Seperti apa sakitnya? Seperti dikuliti dalam keadaan hidup. Dikuliti, bukan dicabut kukunya. Kita buat cabut kuku aja bisa mengampuni, apalagi apa ya? Dikuliti. Kalau berani silakan. Makanya Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Kita berlindung untuk hawin alaina. Sudahkan. Kalau bisa langsung selesai. Jangan apa? Berlambat segala macam. Itu sangat menyakitkan. Dan menyakitkannya itu ketika kita sudah mengerti. Jadi secara fisik dia menyakitkan, secara psikologis dia menyakitkan. Kenapa? Kita sudah bisa bayangkan atau gambarkan bagaimana ketika kita melakukan sesuatu atau diajak pada suatu tempat yang kita nggak mau dan dipaksa, ditarik segala macam. Itu kan luar biasa. Belum lagi yang perlakuan yang kasar, kita pun nggak mau melawan tambah keras. Jadi itu salah satu tanda di mana tidak lagi dia bisa kalau dia itu pada saat bisa bertobat, ya selesai sudah. Udah sakratul maut kelihatan tempatnya, dia bertobat, ya sudah selesai. Itu jadi yang ditakutkan oleh Rasulullah bukanlah kiamat terjadi, tapi ditakutkan oleh Rasulullah pintu taubat sudah tertutup dan umatnya belum sempat untuk bertaubat. Tapi siapa yang tahu kalau matahari itu terbitnya dari sebelah barat, kalau kita di tempat terang, kalian tahu apakah besok kan? Siapa tahu memang besok. Berarti kalau begitu kita setiap saat harus apa? Bertaubat. Maka Rasulullah yang maksum ini dan sudah terampun dosanya tidak kurang dari 70 kali bertaubat setiap hari. Padahal Rasulullah ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sudah diampun dosa yang terdahulu dan akan sudah ampun, bahkan maksum, terpelihara dari dosa. Tapi taubatnya tidak kurang dari 70 kali. Nah sekarang tinggal bandingin nih, bukan dibandingin, tinggal kita sadari diri kita sendiri. Apa kita masuk ke Rasulullah atau juga dosa? Berapa banyak dosa kita? Maka kalau begitu istighfarnya harus lebih dari itu. Dan istighfar tidak ada hitungan, artinya hitungan tidak ada apa? Tidak jumlahnya, tidak Batasan. nama istighfar tidak ada itu. Rasulullah beristighfar mas. Malahan sudah apa? Sudah tidak dosa. Ibadahnya subhanallah. Maka ketika saking kerasnya beliau pecah dan bengkak ini sampai ditanya soalnya kenapa sampai seperti itu ya Rasul? Padahal kamu sudah diampuni dosa sejak lalu ataupun yang akan. Afala akunu abdan syukur. Emang nggak boleh kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi apa? Yang namanya sholatnya atau ibadah Rasulullah apa? Ibadah untuk syukur, bukan ibadah untuk melakukan kewajiban. Syukur, dan itu lebih tinggi tingkatan. Tingkatan syukur itu lebih tinggi dibandingkan hanya melaksanakan kewajiban. Itu syukur tingkatnya lebih tinggi. Kalau kita kan ibadah mau apa? Ya karena apa? Karena wajib ya sudah. Makanya habis sholat senangnya luar biasa. Kenapa? Selesai beban. Udah sholat mulai tenang lah, mau tidur mau ngapain tenang. Nggak ada hidup kita masalah itu. Ya, kalau hidup masalah, kalau hidup masalah itu bukan kita lah, saya kali kalau kita masuk ajak kita atau udah lain lagi sekarang. Apa itu beda? Maqam Mahmud. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya benar ya? Iya, betul. 30. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Juzul syawari Warakhul liha Khaliqul majusa. Juzul syawari apa? Syawal. Ini apa? Kumis itu apa ya? Kumis. Apa? Juzul itu suruh papas. Papas cukur. Jadi bukan suruh cukur. Papas. Papas itu digunting. Harus begitu. Karena kalau dicukur penjelasan kenapa? Banyak. Siapa yang papas? Kalau orang bilang disetik gunting. Stick. Gunting. Kalau kumis. Kumis gunting. Jadi nggak usah habis nggak? Maka disebut syawari. Syawari itu syawari. Syawari artinya minum. Maka disebut kumis itu disebut apa? Syari. Kenapa syari? Karena kalau kita minum pasti yang minum duluan kumis. Maka disebut syari. Oh iya. Syar. Kumis itu bahasa Arabnya syari. Syarif. Syawarib ini kumis. Jadi jamannya syari pun syawari. Kumis. Kenapa disebut kumis itu disebut syawari? Karena kalau kan asas haroba itu minum. Karena kalau dia minum, dia pasti minum duluan. Kalau minum susu orang berkumis, dia ubanan duluan. Iya sih. Kelihatan putihnya. Maka apa? Juzul itu disuruh gunting yang papasnya. Nggak mesti habis nggak apa-apa. Ada riwayat kalau dalam di penafsiran itu, yang satu jangan melewati bibir. Sampai membawa apa? Itu pelang gitu. Rokos. Nggak tahu. Oh, ini udah kelewatan nih, yang dicukur ente. Gunting. Papas. Udah Warakhul offside. liha apa? Apa itu apa? Biarin liha apa? Kuliah. Jenggot. Jenggot. Jenggot apa? Biarin. Ya dia kalau tadi jujur kita kepit. Jangan lama. Alhamdulillah. Ya Syekh. Dikit-dikit aja dah. Ya Syekh. Itu ubanan banyak. Ya ubanan duluan, kumis ubanan duluan, waduh. Tapi yang terakhir ini, wa khaliqul majusa. Apa? Khaliqul majusa. Berbeda lah dengan orang majusi. Karena orang majusi sebaliknya. Justru kumisnya dia panjangin, jenggot dia apa? Potong. Oh. Itu majusi. Maka beda kamu dengan mereka. Rasulullah itu selalu bukan selalu jadi apa ya, punya identitas yang tidak sama. Apakah dengan Yahudi, apakah dengan Nasrani, apa dengan Majusi. Jadi tapi hikmahnya itu ada, hukumnya ada, tapi itu juga dalam saat bersamaan kita mempunyai ciri tersendiri, khas sendiri dibandingkan agama yang lain. Macam kita pakai gamis, itu kan orang Yahudi pakai gamis. Tapi kata Rasulullah, jangan kamu ikat pinggang. Jadi gamis kita itu jangan apa ya? Pinggangnya diikat. Kenapa? Biasanya ikat pinggang itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang bukan hanya orang Yahudi, para rahib para pendeta juga pakai ini ya, pakai gamis. Yang dia pakai apa? Ya, pinggang ikat ya. Iya, ada ininya. Itu kita enggak. Jadi kita tuh diplong aja. Karena ada tradisi macam-macam. Jadi Khaliqul Majusa ini sebenarnya bukan hanya kaos pada ini, kebetulan pada kaos apa? Syarif dengan ini. Berarti yang lain-lain pun kalau sama dengan Majusi dengan apa? Di antaranya memberikan api sebagai tanda. Api. Ya, kan Majusi kan menyembah Api. Makanya ketika azan belum dikumandangkan, kan ada yang usul dengan apa? Api. Api. Jangan, ini kan orang Majusi. Lonceng. Lonceng, ini kan orang Nasrani. Trompet. Apalagi trompet kan orang Yahudi. Dan semua itu kita kerjakan nanti tanggal 30 insya Allah. Nonton baru. Kembang Black. api. Semuanya itu. Semuanya itu kita kerjakan. Black. Api Pakai ada. patungan lagi. Api ada. Patungan Bakar. beli untuk Kan bakar. patungan mereka bakar apa? Rasanya ada. Itu banjir. Nangis ditembakin. Iya, tembaknya banyak. Nangis langit Tembakin. masuk pagi. Udah tengah malam. Orang yang Loncengnya tidur. doang kan. Sudah Ada ada lonceng. siang. Itu kalau ya alhamdulillah ada kadang-kadang malam-malam itu tuh ya ada aja lah orang yang ingin menggantikan momen itu ya, kita ikutnya juga menggantikan momen daripada momen tahun baru ura-ura oke lah diadakan acara maulid segala macam, tapi ya tetap aja nih ada ingatkan konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya bukan hanya tanda kutip melawan tradisi dengan sesuatu yang kita anggap tanda kutip positif gitu. Maulid kayak itu daripada orang-orang mengumpul maulid zikir.
Iya, tapi jam 12 malam pun masih kita lakukan itu, sampai jam 1 malam itu. Subuhnya lo kesiangan, sama aja. Sama aja. Lebih parah lagi begitu. Nah, itu sama tuh. Suara apa tuh? Ya, apa suara lonceng? Lonceng. Iya. Kali pun Pak Jus. Beda lah kalau apapun beda. Jangan mau sama. Nabi itu selalu macam itu. Jadi ketika pakaian sama, ada yang mengatakan Nabi semua nyisir saja. Itu nyisir itu akhirnya, aduh kalau masalah ke belakang itu Nabi nyisir itu. Akhirnya kemudian Nabi nyisir apa? Ke kanan. Karena ke belakang itu kayak yang betul lah. Yahudi pada akhirnya beliau itu kayak ke belakang gitu. Nabi akhirnya berubah, kayak kita battle aja. Samping kan, Oleh. rambut dia mau kemari, cakep lah. Itu kan yang berbeda kan. Warna kuning Rasulullah memasukkan warna kuning. Karena warna kuning itu rata-rata para rahib. Sering suka nonton di Solid Temple. Solid Temple. Ya kuning-kuning makanya ya. Kunyit iya. Itu Rasulullah sama dengan mereka. Tapi itu umatnya itu yang jadi aneh. Maka Rasulullah wajar kalau sudah memprediksikan kita bahwa kau akan mengikuti simpuran besi bin ziraan biziraan. Ayat Rajab. Kamu itu akan mengikuti mereka ya sedengkal demi sedengkal sampai ke dalam lubang binyawa kamu. Manhum ya Rasulullah. Alihun Rasulullah. Ya manhum. Kata sahabat bertanya, manhum? Siapa yang kita ikutin Rasul? Al-Yahud wa Nasara kata para sahabat. Yahud Nasara. Manhum ya Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Itu sudah diprediksi Rasul. Semua akan ikuti. Trendsetternya mereka. Padahal kalau kita yang harusnya kita. Apa buktinya? Setelah dunia ini dikuasai oleh Islam, zaman Abbasiyah itu kan kita yang jadi apa? Sekarang kita kan ilmu pengetahuan. Oke, ada Yunani, tapi dia itu nggak berkembang. Ketika zaman itu tidak berkembang, tapi ketika dicoba di zaman Abbasiyah diterjemahkan buku-buku filsafat segala macam, akhirnya apa? Berkembang kan Islam. Ilmu kedokteran, apa zina yang mengembangkan. Dari walaupun dari apa? Oke itu dari Yunani. Oke, Yunani jadi apa itu? Nggak jadi apa? Ibn Rus yang di Eropa sebut Averroes bisa masuk ke dunia filsafat. Ketika dengan mereka jadi apa? Jadi apa? Tapi dengan Islam, Islam jadi pionirnya. Tapi sekarang justru apa? Justru terbaik. Untuk masalah dunia dagang memang jagonya Islam berdagang dengan teorinya sendiri. Tapi sekarang kita yang diperdagangkan. Dagang dengan teori. Jadi artinya sistem ekonomi luar biasa. Rasulullah itu pertama kali sebelum jiwa Rasul pun yang dikuatkan apanya? Ekonominya. Rasulullah itu berdagang, udah paham betul tentang apa? Tentang sistem ekonomi. Makanya banyak etika dalam dunia perdagangan Rasul banyak sabdanya. Jangan begini, jangan. Kenapa? Dia tahu sampai jenis-jenis apa? Jenis-jenis perdagangan kan. Yang model ini, yang model kalau kita lelang gitu. Rasul udah tahu. Macam-macam itu tahu. Tapi ketika menjaga pertanian, dikit sekali Rasul menjelaskan hal tentang pertanian. Kenapa? Karena bukan bidangnya. Beliau kan orang Mekah. Di Madinah betul ada pertanian, tapi beliau nggak begitu paham tentang pertanian. Maka nggak banyak teori-teori pertanian, tapi teori perdagangan, hukum-hukum segala macam itu sangat banyak. Masalah syirkam, mudorah itu banyak sekali. Kenapa? Karena semua paham. Dia aktif. Beliau kalau kita kan praktisinya, bukan teori, dia praktisi. Bagi mudanya dia apa? Dagang. Bukan teori, dia akademis, dia praktisi, dia tahu. Maka ketika Rasulullah jalan ke pasar ada masukin itu begitu kan. Kalau beliau bukan orang pengaruh nggak mungkin masukin tangan kemana itu? Ke apa ya? Kayak beras di gandum yang bawahnya basah. Bisa tahu. Kalau ditanya kamu tukang untuk ada apa dalam materi di mereka dia berargumentasi kan? Ya itu tadi kena hujan. Kalau kayak begini ya dibalik. Yang basah apa? Di atas supaya nanti dia kering. Kalau di bawah ini ya tuangnya kan jadi kena hujan. Ya Rasulullah paham, ngerti kalau kena hujan yang paling basah apanya? Bagian atas, nah bagian bawah yang basah. Hujan kan dari atas. Kalau kena hujan di atas. Jadi ininya udah kebaca sama Rasulullah.
Kalau bahasa kita mah orang pasar. Kalau masalah pasar cari bohong. Mau tukang dagang bilang harga sekian, kalau yang mana harga lain nggak normal, orang semua tahu. Jadi semua nggak bisa dibilangin mau masuk pasar, nggak tahu mah. Jadi pemimpin harus tahu gitu. Kalau nggak stabil, ya ada. Semua tahu, paham, ngerti. Ini begini dagang begini, apa yang dari segala macam. Dari mulai etika, ideologi segala macam semua jelas. Makanya trik-trik dagang itu semua tahu. Bagaimana nggak boleh, bahkan kan para sahabat minta harga ekonomi dapatkan distandarkan. Maksudnya, misalnya telur 10.000 itu, pakai kan pada patuh tuh. Rasul nggak mau. Takutnya apa? Aku nggak mau digugat sebagai orang atau pemimpinnya apa? Yang zalim. Kenapa? Karena kan belum tahu apa namanya kalau kita modalnya kan belum tahu. Modalnya berapa? Masa ditetapkan oleh pemerintah? Nah, oleh Nabi itu mau Nabi. Aku nggak mau zalim. Jadi nggak bisa. Ya, kayak macam sekarang kan tuh harga pasar dilepas di pasar karena oke. Di suatu tempat harganya sekian. Semakin jauh kan semakin apa? Semakin mahal karena semakin jauh berarti butuh apa? Distribusi. Transportasi dalam Distribusi. Satu harga kan. Nah, itu kan tolak. Oleh. Ya akhirnya begitu. Iya makanya. Menantang sih. Nggak bisa Coy. hanya mau model apa? Model penilaian baik atau apa sekarang namanya itu? Waduh, bagus nih. Belum tentu. Beras juga satu harga. Yang kemasan, yang itu kemasan. Sih yang di bulk supermarket dan segala macam kan satu harga. Kalau yang kemasan. Kalau tidak dekat dari sistem apa dari sumber produksi. Ya, tanya aja sama dagang. Mereka. Tanya dagang kan. Coba produksi di mana? Ya di mana? Nih kalau mau istilah oke, istilah macam-macam gitu kan modal sekian. Tapi itu makanya kan ada harga hanya berlaku untuk Pulau Jawa kan gitu. Iya. Kan ada kan yang di Pulau Jawa harga hanya berlaku untuk apa misalnya Pulau Jawa. Ya kan sudah berhitung nanti kalau keluar Jawa ada lain lagi pasti. Terus semua tahu. Jadi yang namanya sistem yang berlaku dan jangan dikira bahwa pada saat itu sudah ada sistem yang sudah mapan tentang kutip ya jahiliyah ada dan itu tebas semua langsung nggak bisa ya sistem riba segala macam nggak bisa lagi berlaku. Jadi semua sebagai apa namanya sebagai figur juga untuk bukan revolusioner sebagai mendobrak untuk masnya ini pedagang macam ini salah. Bisa. Itulah kita sudah menjadi pion sistem ekonomi sudah. Tapi akhirnya itu ada apa? Diruntuhkannya kan? Dia sekarang. Sistem pemerintah juga sudah ada, diruntuhkan lagi. Kenapa? Ya karena terus terang yang mereka awalnya memiliki terus diambil, mereka nggak akan apa? Nggak akan senang kan? Kembalikan dan berhasil, karena penting berhasil. Masih sistem pemerintahan kan, mereka segala macam berhasil mereka terus. Sekarang kan jadi apa? Konsumen. Konsumtif. Konsumen. Maka tapi konsumen terbesar. Kalau masuk ini apa yang dilakukan? Ya dibungkus dengan sesuatu yang mengalah misal dalamnya, luarnya syar'i, label halal. Nggak ada label halal. Dan banyak hal pada yang haram. Semuanya kan label halal, label haram. Makan ini haram, baru jangan dimakan. Label ini kalau jadi nggak ada halalnya berarti apa? Halal, karena banyakan halal, banyakan haram. Banyakan halal, banyakan haram. Banyak kan yang halal, yang halal kan dilabelin, yang haram dilabelin. Karena enggak. Berani kan? Tahun depan wajib tak? Hah? Tahun depan wajib. Ayo. Ganti. Label haram. Ganti label halal. Ya halal. Kalau kan bakal digugat pemerintah. Apa itu? Itu produsennya. Kalau Tidak ada bukan label halal. sekarang Makanya kan diambil pemerintah. iya, Duit. Itu udah ada ininya khusus, Iya. khusus di Kemenang. Jadi dia tahu duit dengan yang duit. Nah, diambil lah. Dulu kan nggak wajib. Yang mau mendaftarkan saja. Kalau sekarang harus tahun depan berlaku wajib. Jadi sudah punya Mungkin yang kemasan kali ya. Ya iya. Semua, nanti enggak semua. Nah, Semua harus ada. Enggak mesti kalau kayak dagang di sini mah tang uduk enggak lah. Ya belum tentu juga. Ya orang ada rencana juga warteg aja diminta pajak kan itu kan. Aja apa warteg itu kena. Ya sekarang
0,05 kok. Iya ada. Pokoknya yang namanya ada sumber ini kan. Nanti kan lebih banyak label halal dibandingkan label haram. Harusnya sih memang haram. Iya misalnya ini haram nggak berani. Kalau ada label halal, ada nggak ada labelnya? Kita yang nggak ada labelnya berani makan nggak? Masih berani. Ada yang Masih berani, berani. kan? Masih berani. Ya lihat barangnya. Iya. Ya kan barangnya sama nih. Ya kan sama-sama produk itu memang nggak ada label. Kenapa? Mungkin urus mahal kali ini nggak ada. Biasa aja ya. Akhirnya makan juga. Selama coba kalau udah pakai hukum ya bukan kausa itu apa verbal itu, pokoknya nggak haram, nggak ada halalnya haram. Tapi nggak ada kan? Iya. Harus kan udah balik. Ada haram yang nggak haram hanya halal. Dalam istilah usul fikih namanya mubah. Boleh. Aslinya gitu. Jadi yang ada haram itu nggak boleh. Ada yang berani nih, makanan haram, ada yang berani. Soalnya haram buat siapa? Nggak muslim. Iya makanya haram buat siapa? Tapi kenapa? Karena konsumennya banyak apa? Kita jadi konsumen sekarang. Nggak jadi produsen. Kita jadi produsen kita mau pakai berhabis, apa penting nggak berhabis kita? Karena produsen sudah muslim kan? Sekarang kan berarti kita konsumen membutuhkan. Tapi kalau muslim sebagai produsen, sekarang kan bahannya itu riba berhalal banyak. Ada. Iya. Semua. Kairnya katanya. Benang-benangnya halal. Benang halal, kertas plastik halal. Apa tuh kertasnya itu ada. Pertama kali kertas yang Buat Al-Quran. Daripada halal. Ada tuh. Iya. Maksudnya segala sesuatu sama. Ayo sobek label halal kan? Ada. Nggak tahu. Pembalut juga ada harus ada label halal. Oksigen halal. Oksigen. Makan ya karena kita udah di situ indikasinya apa? Indikasi kita menjadi apa? Kalau kita sebagai produsen, orang produsen yang produsen kita konsumen, kita butuh dan mereka makan. Itu ada sampai apa? Keterlaluannya yang saya pernah ceritakan. Ikan kemasan dibungkus dan betul disyariat. Atau apa? Disembelih dengan syariat. Ikan. Bangkainya aja hal pakai disembelih dengan syariat. Sampai pengen mengetakkan benar. Jadi plastik apa mungkin plastik mineral ya berlaku plastik. Buat hewani lah. Buat bungkus ikan juga ada hewan kan. Asman al-betul bisyariat. Disembelih dengan cara syariat. Ikan biasanya nyari hari ini susah ya. Bangkainya aja halal gitu. Al-madhu bisyariah. Bangkainya aja tuh halal. Maksud segitunya gitu. Saking ya itu tadi pasar-pasar itu perdagangan sama ekonomi. Kalau bangkai begini nggak laku. Tambahin lah bang apa? Bang syariah. Ada syariah. Ada sistemnya. Saya nggak yakin orang yang menabung itu ngerti sistem. Ya maksudnya itu nggak semua nasabah yang naruh uangnya di bank syariah ngerti apa? Sistem syariah. Yang penting syariah udah nyaman. Sistemnya bagaimana? Mudharabah, musyarakah, bla dan macam. Karena itu mereka ngerti juga oh sistemnya bagi hasil nih. Nggak dia tanya juga bagi hasil lah masih semua apa kalau di berkonvensional. Riba ya apa kalau saya nggak riba apa bunga bunganya sekian persen. Kalau bank syariah bunga bagi hasilnya berapa persen? Persen juga ada persen. Ya kan persen persenannya 70%. Tembak juga 30%. Nasabah. Konvensional apa? Nah, bunganya 3%. Mau yang mana? Ada nggak syariah yang deposito? Ada. Ya. Bagi hasil Ya sistemnya deposito kan, tapi dibagi hasil juga. Ada nggak yang apa yang tadi macam kalau tabungan ya? Kan ada juga tabungan kan, ada tabungan. Sistemnya bagi hasil. Itu aja yang pinjam. Bagi hasil. Pertanyaannya ketika dia tidak memenuhi kewajibannya apa yang terjadi? Itu dia.
Denda nggak, penalti nggak ya? Pernah juga ya? Kan ada juga ya. Ada juga. Cuman dia bilangnya tidak semua. Yang saya tahu sih gitu. Jadi dia lihat kemampuan si personnya nih. Bener nggak nih dia tidak mampu misalkan pada saat jatuh tempo nih dia dalam keadaan tidak mampu bayar misalkan. Kalau itu diyakini itu dia dibebasi. Kalau bohong-bohongan kena tetap. Jadi ya situasional lah. Kondisional. Pilihan macam karena itu duit orang itu ya. Macam-macam. Artinya semua itu ya tadi kita kan sebagai produk konsumen gitu ya. Kalau kita produsen nggak ada lagi sistem yang konvensional, nggak ada kan? Yang ada semua apa? Sama. Nah, nasabahnya yang mana kan? Apapun nanti semua. Apalagi sekarang yang apa nih katanya udah ekonomi udah perdagangan apa kan di syariah itu ada sekolah syariah syar'i, ada pakaian syar'i. Ya mau apa yang syar'i? Pakaian melekat sama syar'i cuma lihat sampai bawahnya aja cuma masya Allah. Pakaian syar'i bahan macam ini. Nanti ada kopi halal, kopi haram. Kenapa? Ada kopi sudah ada apa? Sudah label halal. Karena takut kopiannya ada apa? Ada Bahan ya, atau dari bahan-bahan yang bahan misal kopi hitam dari bahan bulu apa lah gitu. Jadi dasar apa? Label halal. Kenapa ya? Karena kita sebagai kalau itu, maksudnya kita di posisi sebagai konsumen. Kalau kita produsen itu saja akan menghasilkan sesuatu yang haram semua, halal semua sesat. Produsennya yang menentukan, bukannya apanya, bukan konsumennya. Dia lihat produsennya siapa, bulan baru udah selesai. Karena kita bukan sebagai produsen, konsumennya mau nggak mau menuntut itu, dan mereka mau nih. Kenapa nggak memenuhi? Karena kalau ada produk mereka nggak laku. Produsennya yang paling banyak. Makanya yang direbutkan itu negara kita ini. Makanya Eropa sama China kan lagi rebutnya pasar gitu, pasar besar itu. Kalau siapapun yang menang di pasar sini, ya insya Allah apa? Ya. Itu korban aja. Memang kita konsumerisme semua. Kata Khalidun Majusi itu bukan hanya sesuatu yang masa dan bukan masalah jenggot sama itu. Nah itulah yang kita prihatin itu bagi masyarakat kita. Justru malah apa? Malah bangga dengan sama dengan kita akhirnya nggak punya apa? Bangga. Tapi kalau dia secara berlaku secara global, ya sah-sah saja dari global gitu kan istilahnya. Sistem cara berpakaian yang internasional sudah tidak lagi ciri khas bagi tertentu misalnya dasi jas segala macam itu udah internasional. Tapi kalau udah menjadi ciri khas, tapi kan banyak. Kayak ya macam Saudi punya identitas sendiri kan dia pertahankan. Di event nasional pun, internasional pun apa? Pakai. Ya, pakai identitas dia. Syekh Azhar misalnya, yang tertentu yang masyaikhnya, dia kan datang ke Indonesia aja sudah dengan profil dia sendiri. Tapi kan juga ada yang masih menggunakan macam yang menyesuaikan diri teman-teman. Tapi kalau udah event internasional itu menjadi sesuatu yang bukan jadi ciri khas pribadi atau ciri khas tertentu, ya sudah. Tapi kalau identitas kita macam itu, ya itu kan salahnya kita. Apa? Kayaknya Malaysia juga punya kan yang ciri khas Melayu, jadi dia menjadikan sebagai apa? Pakaian resmi yang mirip Brunei lah. Iya, baju adat Melayu ya, kalau itu Melayu lah sebenarnya. Iya, jadi pakaian resmi macam itu. Yang itu dia artinya secara pribadi saja kita bangga punya apa? Identitas. Nah, habis itu secara ideologi Majusi misalnya, kamu beda lah dengan maka salah satu yang globalnya beda apa? Khalif itu artinya berbeda kamu dengan Yahudi, berbeda kamu dengan Nasrani. Tapi dengan Majusi berbeda dengan mereka. Lemah hal apa saja? Cara berpakaian, sistem ekonomi kalau sampai para sahabat akhirnya bahasa kita mah
ngambul kali ya. Kalau gitu ya Rasulullah, kita berhubungan dengan istri dalam keadaan haid saja. Kenapa? Karena mereka juga melarang itu. Mereka juga hubungan seksual di hari perempuan itu nggak boleh juga. Kalau kita hukumnya haram, mereka nggak boleh juga. Akhirnya kata mereka, kalau gitu kita bolehin aja biar beda dengan mereka. Nabi marah. Itu mah sudah menjadi hukum yang mutlak. Nggak bisa mentang-mentang mau beda, itu juga kok. Yang nggak kelihatan. Ya itu mah sudah mutlak ya. Sama halnya sistem riba itu sebenarnya tidak boleh. Sistem riba itu mereka nggak. Perzinahan juga mereka nggak boleh. Itu mah yang menyimpang saja. Oknum. Itu yang mereka itu yang menyimpang di ajaran mereka saja. Kawin nggak boleh. Oke. Jadi kalau kalian melihatnya bahwa kita harus berdiri dan punya Islam sendiri. Maka kalau pasal sekali itu bisa beda. Itu baru kumis sama jenggot kalau kita kan karena berdebat kumis jenggot baru. Ya masih banyak lagi hal yang lain. Artinya Rasulullah menyebutkan satu contoh yang macam itu. Yang lainnya silakan. Kita punya kreativitas misalnya pakaian coba. Kalau bahasa kasarnya kita nggak boleh berbeda dengan, nggak boleh sama dengan mereka. Boleh nggak kita mau berinovasi dengan sendirinya tanpa melanggar syariat? Kan boleh kan? Yang penting nggak sama, artinya kita terbuka peluang untuk berinovasi sendiri. Selama itu tidak melanggar syariat, sumber-sumber hukum atau dasar hukumnya tidak dilanggar, silakan boleh. Pakaian misalnya. Yang penting pakai itu ada etika dan estetikanya. Estetikanya adalah ya tadi kalau masalah warna, etikanya menutup aurat. Bagiannya silakan Anda lakukan inovasi sendiri, desain sendiri macam apa. Mempunyai identitas sendiri. Silakan. Berarti umat Islam kreatif. Salah satunya masalah penanggalan. Itu kan zaman siapa? Umar bin Khattab. Itu udah berapa tahun setelah Hijriah? Itu kan sekitar sudah 15 tahun lebih dari hijrahnya Rasulullah. Tapi disebut hijriah kan? Kenapa sebelum itu kan inovasi yang kalau gitu tidak betul. Makanya baru berapa kita? 1440. Mereka sudah 2000. Tapi kita sendiri nggak tahu kan? Kalau kita tanya sama sih nggak tahu tanggal berapa sekarang bulan hijriahnya? Nggak tahu. Tanggal berapa deh? Ini nggak tahu kan? Kalau bulan apa? Bulan awal. Kita tahu jual tuh. Mobil awal. Awalnya. Mobil awal. Mobil awalnya. Mobil akhir. Mobil akhir besar nih. Besar nih. Tanggalnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu tanggal berapa. Nah, kalau atau mah kan masih banyak nih nggak tanggal nih. Yang titipan dan ATM-nya masih ATM tempe kan ini tebal-tebal ya. tempe kresek tebel sate. Dia udah nggak, pokoknya nggak lihat tanggal cuma. Jangan bisa tanggal kapan digesek nggak keluar terus. Kita nggak tahu itu tanggal kita. Kita nggak tahu tanggalan kita. Dan jangan dikira buat tanggal-tanggal ini tidak berkaitan dengan ibadah. Ya, berkaitan dengan ibadah. Buktinya ada tanggal Ramadan, 10 Muharram, Dzulhijjah itu berkaitan dengan ibadah. Jadi kira jangan tidak berkaitan dengan ibadah, nah ada berkaitan. Kalau pakai itu nggak ribut kali ya? Pokoknya Nggak ribut kali ya kalau pakai itu. maksudnya nggak ada Menentukan Iya, harinya. puasa lebaran kalau udah sama kan itu. ya karena kalau untuk yang macam-macam itu ya kemungkinan untuk terjadi ikhtilaf mungkin saja. Mungkin saja. Karena kan masalahnya perhitungan dengan ru'yah kan berbeda. Kalau yang namanya melihat bulan itu kan enggak bulan Ramadan atau Syawal atau Dzulhijjah itu kan dengan apa? Ru'yah itu nabinya pada masa itu. Kalau sekarang mau disepakati sah-sah saja berdasarkan hisab selesai sudah. Kan nggak seperti itu. Artinya umat Islam dalam bidang itu ya toleran sangat tinggi antara itu untuk diri. Tapi kalau itu nggak kita contohkan pada bidang yang lain kan. Hanya bidang itu aja toleran kita. Tapi bidang lain kita nggak contohkan. Buktinya apa ya? Tetap aja sampai sekarang yang di presidennya golongan mana? Ini juga golongan tetap aja. Golongan itu juga sangat apa? Sangat mempengaruhi tentang sikap satu keputusan itu juga mempengaruhi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh organisasi itu untuk menjegal ini sama
memberikan saja, tapi berasa gitu. Ya artinya kembali ke hadis ini bahwa Rasulullah itu sangat memberikan keluasan bagi kita. Yang penting kamu jangan sama dengan mereka. Pakaian, maka memang terlalu sempit. Para mengatakan yang tartu anka yahudu wa nasihata tabi'illah. Dan itu diartikan sebagai ya nggak mungkin lah apa? Karena milah itu mana kan? Milah itu kayak macam apa? Tradisi. Ini kan ada mereka nggak butuh orang berburu masuk agama lain. Makanya Yahudi itu punya apa? Punya apa? Nasabah, apa? Identitasnya itu bukan identitas agama atau dia punya apa? Silsilah. Yahuda itu sih agama. Dia nggak mau dirusak dengan ras. Iya, ras yang datang mau ngikut ajaran dia silakan. Tapi kalau masuk ini dia nggak bisa. Nggak bisa. Dia sangat egonya tinggi. Eksklusif. Egonya saja tinggi. Jadi mengikuti mereka, mencontoh mereka silakan, mereka senang. Tapi masuk menggolongkan belum. Apalagi masuk dalam komunitas tanda kutipnya ondo. Iya, ondo itu nggak bakalan bisa. Dan itulah yang makanya gerakan mereka itu sangat apa? Sangat militan dan rahasia. Kenapa? Karena bukan hanya dipegang oleh tadi apa bahasa kita itu sumpah atau apa, tapi ada keyakinan itu yang nggak bisa dimasuk oleh golongan lain, itu nggak bisa dipalsukan. Nggak bisa dipalsukan. Nah, itu kekuatan itu luar biasa, sangat militan sekali. Sama halnya ketika artinya bisa juga contoh ketika Iran menjatuhkan Shah Iran oleh Khomeini. Nah, Khomeini kan nggak di tempat, Khomeini Perancis, tapi di situ kekuatan itu militer disatukan dengan kekuatan Torekoh. Torekoh yang kalau di dalam militer disiplin mati. Torekoh juga punya disiplin sendiri dan itu mursyidnya itu menjadi tokoh. Apa kata mursyid itu mati. Nah, Khomeini pakai imam besarnya selesai. Tumpah. Pak Yahudi punya kekuatan 5 sonri itu nih kalau gerakan itu. 5 sonri kan gerakan. Iya, 5 sonri. Iya, 5 sonri. Punya kekuatan itu. Nah, artinya mereka nggak mungkin kita masukin, tapi yang namanya mereka itu milahnya mereka. Artinya tata cara mereka, tata cara apa namanya berbicara, tata cara bergaul, segala macam pendidikan. Nah, itulah misalnya sekarang masih pendidikan sudah mulai pendidikan sampai yang tadi juga karena mereka menguasai teknologi dan informasi. Apa yang dilakukan? Contoh waktu-waktu krusial untuk ibadah itu sengaja dibuat ya, macam waktu maghrib ada tayangan-tayangan bagi anak-anak menarik itu kan ya kan kenapa ya waktu-waktu ini gitu loh bisa tuh iya itu ya yang lain kan loh nggak ada gitu ini waktu itu dibuat menarik itu tanggung jam maghrib, azan maghrib, apalagi namanya maghrib masih bagus, ada azan di jeda, walaupun terlanjut lagi. Kalau emang ada channel nggak ada azan, cari channel nggak ada azan. Ada azannya yang diopali soal senat segala macam. Nah, tapi kalau Ramadan lain, justru dicari yang lebih cepat. Yang ada azan di luar. Ini kan belum ada nih, cari yang mungkin channel Bandung lebih dahulu. Papua. Lebih dahulu. Tapi kalau waktu Isya nggak ada azannya kan? Tapi momen itu dibuat tayangan yang seolah tak. Nah, kita pernah orang tua harus punya sikap. Bisa juga kita bisa maksain. Nggak ada itu tempat yang lain apa itu? HP dan segala macam. Ini HP saya ngapa kuotanya habis? Nggak tahu. Pakai Bisa tuh bocah di YouTube keluar ini. Iya, pastinya buru-buru seminggu. Kok habis sebulan ya bisa bertahan itu bertahan lama sebulan nggak taunya ya kalau buku itu katanya ya kayak air ngalir kayak air. Ternyata nggak dalam itu mereka bosan nyari di situ, ternyata mereka bisa nyari. Masya Allah, geser doang. iya bahkan dia udah bisa urut bisa ngetikan tetap keluar boboiboy apalagi mau segala itu keluar macam ya nggak ngandelin sana ngandelin
Mau artis sekarang keinginan mereka tercapai, misalnya nunggu kalau anak itu misalnya nunggu film Boboiboy sekian di sini. Lama kan? Pengen nonton sekarang ya. Pintar juga dia. Keluar nonton aja. Padahal udah pernah dia tonton itu juga karena pengen nonton itu. Akhirnya Masya Allah. Tapi ntar di sana main, dia nonton lagi. Kalau kita orang tua gimana? Kita nggak fasilitasi, ntar anak kita kuper juga, salah juga gitu. Fasilitasi susah. Ada teman saya itu, anaknya di TPA itu ada enggak? Di rumah itu enggak ada namanya. Termasuk dia sendiri kalau di keluar rumah enggak namanya TVC yang kalau itu. Tapi anaknya ketika umur berapa itu? Dia TK itu 6 tahun ya. Iya. Itu udah sekitar ada yang 10 juz dia. Di antaranya bapaknya. Nah, bapaknya Hafiz. Bapaknya orang Aceh. Namanya Mahfud. Ya, di pantengnya kan yang namanya HP segala macam TV itu radio di rumahnya udah nggak ada. Jadi bapaknya memang instruktur tahfidz, tapi dia spesialis untuk anak-anak. Anak-anak itu anaknya umur 6 tahun 10 juz. Targetnya 7 tahun sudah hafal 30 juz. Dari bapaknya. Yang manggil bapaknya. Wah, bapaknya. Kadang-kadang kalau lagi wisuda anak yang wisuda murid itu sering juga tuh di WA gitu. Rumah ini nanti yang ini umur sekian tahun 30 juz ya kayak ini sudah gitu. Ini ada yang umur misalnya kayak macam-macam 9 tahun ini selama sekitar 2 tahun nanti 1 tahun masih di bawah asuhan dia itu 30 juz. Tapi yang paling utama itu menghindari itu semua ya itu hindari itu semua ya, pokoknya nggak ada istilah nggak ada mau kenal ya, kali kita sudah coba kayak begitu kan. Itu khalikul artinya gini, kita memahami khalikul majusa itu lebih kata-kata lebih universal, berlaku untuk macam apa saja yang itu tidak membawa manfaat bagi kita sudah. Dan kita nggak usah bahwasanya nggak usah minder ya, nggak usah merasa primitif terbelakang ketika nggak mengikuti tren. Yang bukan tren yang siapa yang lebih sadis lagi nggak mau transaksi perbankan duit sekian jual harga 15M cash depan meja 15 miliar Masya Allah. Patokan nyari duit cash lebih dia nggak mau jual tanahnya kalau nggak duitnya cash. Dia mau ngeliat duitnya 15 miliar. Iya 11 miliar banyak cash 11 miliar semuanya cash nggak mau atau nggak mau Ya, 11 koper lah. Iya, di 11 koper. kawal ya udah gitu udah disuruh ngitung lagi. Anaknya yang mantu udah benar udah ini simpan rapin lu bingung kata menyimpan soalnya udah milik kita simpan soal minggu dan itu ada ulama itu kayak di tertentu di ada ibaratnya cerita itu ada yang duit itu sampai lemari dia nggak mau transaksi itu cash dia jual beli batu permata batu permata ya. Jual batu permata dan itu nggak mau baik maunya cash duitnya itu sampai ada yang bukan masuk lemari kayak ini kan katanya sih ada setengah kamar gitu ya pokoknya mau berapa duit datang tapi dia emang jual beli itu batu permata gitu. Saya puji dong. Aduh, tapi ini mah emang katanya ada ulama di daerah Jawa ada ulama yang dia emang jual beli mas tapi itu tadi nggak mau terlibat itu semua pokoknya mau beli ya mana duit ada duit ada barang udah ini barang duit mau koper segala macam udah kumpul aja tuh duitnya di lemari cuma anehnya gitu duit di lemari nggak pernah habis itu mau apa aja pernah Bekah tuh lemari. nggak pernah habis katanya sih uang habis riwayatnya pernah dia dulu bahasa kasarnya itu bukan miskin jadi punya duit 1 tas saking jaganya halalnya koper terus ada orang minta kasih semua katanya ambil aja dia ambil terus ke koper di bawah koper ambil aja dalam semua ambil aja wow yang ngamuk kan para ini anak-anak kamu Koper. semuanya loh isinya itu ada di koper saya ambil gitu. Terus itu kan bukan mau semuanya ya dia mau semuanya udah harus saya ambil itu ya banyak awal tuh terus dibawa
ya sudah biarin. Ikhlas. Itu aja. Wadah. Nah itulah. Ternyata Alhamdulillah malah bisa saya tapi yang kita alhasil siapa tahu nggak ya Habis. minta itu siapa? Itu yang yakin dia itu bahwa akan itu siapa? Bahasa apa aja? Yang minta malaikat. Dong enaknya nggak ada percaya malaikat, yang penting duit hilang gitu kan? Malaikat mau apa? Yang penting duit sekoper nggak ada gitu. Jual tanah tuh, udah biarin aja. Udah dibawa selesai. Ntar diganti oleh apa? Di mana duit segitu kata habis semua ya kasih. Udah ntar diganti. Ntar ganti kayak macam itu juga, maksudnya bentuk cash itu juga nggak ada yang beneran. Nah, setelah itu, tapi dia punya ada jalan bukan kayak simsalabim enggak. Nah setelah itulah bukan kosongan juga. Bukan yang begini nih bukan. Dengan jarak Bukan yang begini. Nah akhirnya itulah dia berbisnis batu permasalah gitu batu. Ya apanya unlimited yang nggak ada harga standar. Anjing Dimas. Kalau yang batu apa istilahnya batu permata itu nggak ada apa, nggak ada batasan harga kan. Iya mau enggak ya udah gitu. Sekian, enggak. Itu dia yang nentukan tuh. Kadang-kadang kata itu masih bongkahan saja bisa udah hargakan. Masya Allah. Bongkahan saja. Lebih murahnya. Hah? Jadi Lebih murah. lebih murah. Iya tapi dia sudah Jadi apa? harga. Ini batu dalamnya gitu sekian gitu, dan orang yang itu kalau dia udah harga Udah batu paham. ya dipoles sama dia udah luar Dia dia. naik lagi. Iya dia datang nih untuk bumbungan gitu. Ya, udah aja belum ada apa. Ya, tapi kalau dia dua hargakan itu yang beli udah langsung percaya di sini. Ini sekian harganya. Udah langsung dia miskin udah. Itu yang beli udah percaya di batu dalamnya pasti ini. Begitu aja. Dia bukan beli yang sudah dipoles, gelondong-gelondongan. Wah bongkahan gitu. Tapi kata orang yang lihat itu, apa nih? Udah sekian datang, tapi yang itu kolektor bukan kolektor. Ini sekian, bukan hanya puluhan ratusan, itu miliaran. Oh tapi dia mau cash. Itu awal nanti itu katanya. Nah itu malaikat. Kita tahu pulau itu malaikat apa yang duit hilang aja gitu nggak ada yang sanggup semua cuma ketat apa iman macam itu. Itu udah beda dengan jadi cobalah kita berusaha semaksimal mungkin kerja ini sendiri ya minimal mendekati di tanggal sekian ya sekian itulah nggak usah berpetasan nggak usah bertropet Nggak usah. Bocah ngerengek tadi udah mereka asal gitu kan kita beri paham sama bocah kita gitu ada Serumah. kita kasih paham sama bocah kita bagaimana gitu ya kalau malam tahun baru orang-orang kayak begitu orang Monas ngajakan dulu jangan toh tahun baru coba usahakan kita nggak ke Monas kalau bisa ke Haram toh ya. Amin. Kalau nggak ke Monas sih kita jadi alternatif. Nah, udah tinggal lapor sama Iqbal nggak datang lagi. Nggak ada. Ya, nah, tahun baru. Ya pernah ngalamin macam itu di tempat bagaimana pengen tahu ternyata bisa di pemerintah bisa nggak sih bilang pernah malam kedua di Brunei itu dilarang selesai. Nggak ada apa-apa, nggak sepi banget. Seperti nggak ada apa-apa ya bangun subuh ya sudah seperti biasa. Nggak ada perbedaan apa. Ini bisa ya. Malah disiarkan sebelum ini takbir. Malah kita kan kagak justru apa? Justru pedagang dadakan muncul. Yang nggak jalan petasan, nggak dagang ayam, dagang jam, dagang jagung, apa aja segala. Arangnya didagangin. Orang mau lebaran besok, kan nggak ada bedanya kan? Ya, karena itulah bangganya. Karena kita lebih bangga sama dengan mereka dibandingkan apa? Berbeda dengan mereka. Orang sama khaliful majus. Bedakanlah kamu dengan apa? Orang-orang Majusi. Sama juga orang Yahudi maksudnya. Semua. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa ahabbu ilayya mimma talaqahu syamsu wa al-Fatihah. Iya kenapa iya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li karimil wajhi subhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah billahi babil yasa sayyidina Mukhtar wa ala wa ashabil akhyar adada qad ma'fa lam tana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman ala kulli hal na'udzu billahi minna warzuqna ilman nafi'an wa rahman zakiyyan wa qalban munawwara lisanan la yadhkuru qawlan jamil kan katsir wasi'an halan khayban barakan fi
أولادا صالحا فقيدا عريفا أديبا عالما توفيقا نحن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل هذا مرحوما وتفرقنا من بعدك معصوما ثم ثبت قلوبنا على محبة رسولك ومسوق على محبة رسولك واستعن إلى سنة رسولك وتوفنا على ملة رسولك واحشرنا في ظلماتنا جوائز المؤمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله